Biasanya kayak bener-bener kayak kok gue kayak anak kandung pada umumnya gitu ya kan. Anak kandung pun nggak ada. Tapi kan lu udah gede, kecuali lu anak TK gitu kan. Nah terus juga abis bersih nih Kak, tanpa gue sadarin gue ngeliat ke dia nih. Posisi dia kan agak jongkok gitu kan. Terus gue liat kayak kok nih orang badannya bagus banget. Dan bener-bener kulitnya putih banget bening Kak. Itu alami ya kan. Terus abis itu gue kayak merhatiin dari atas. Gue sempet blunder kan, nggak bisa bilang apa-apa. Terus gue dari atas sampai bawah, gue perhatiin kayak sih banget. Dan jujur gue kayak berpikirin kayak apa gue sikat aja. Cuma gue mikir kan ini kan punya bokap gue kan. Iya. Lu nggak nanya kenapa mau sama bokap gue gitu? Karena kan Lu nggak nanya? enggak, kalau hal itu gue nggak nanya. Akhirnya kayak dia bangunin nih Kak, tangan aku kayak dibantuin buat diri. Terus aku ngeliat nggak sengaja kayak ya kebuka lah. Emang dia pakai apa waktu itu? Dia kayak pakai daster cuma yang dress gitu Kak, yang bener-bener tipis banget bahannya. Nah akhirnya kayak gue nggak sengaja lihat tuh Kak, kayak wah gila di gokil, kayak bener-bener badan goals banget karena dia kan kayak workout juga kan. Jadi bener-bener kayak gue liat kayak kok bokap gue bener-bener bisa. Sampai gue mikir kayak gue aja dipelayanin kayak gini apalagi bokap gue ya kan. Sampai gue mikir kayak, Bokap lu pelayanannya gimana lu ngeliatnya? kalau untuk dipelayanin kayak bener-bener kayak pada istri pada umumnya sih, cuma lebih effort banget kayak dalam arti kayak itu sarapan tuh sebelum kita bangun udah ada. Emang gak ada pembantu? Nggak ada, karena bener-bener si nyokap gue yang baru ini nggak mau manja sih Kak, kayak bener-bener dia bisa nge-backup semuanya. Karena kan rumah gue bisa dibilang 2 lantai tapi nggak terlalu luas banget lah. Nggak apa, dia nggak kerja? Dia punya usaha juga Kak. Nah itu disupport sama bokap gue, kan dia di bidang butik lah ya. Nah jadinya gue pas di saat abis bangun tuh lanjut yang tadi tuh, itu bener-bener kayak gue tuntun ke kamar mandi. Terus akhirnya gue dikasih anduk tuh Kak. Gue mandi lah ya, gue mandi, kelar mandi. Dia masih stay di situ, ternyata dia beresin baju gue Kak, kemeja, celana, sama sepatu itu udah disiapin. Sampai gue ngeliat di kasur, kok udah rapi. Gue tanya dong, Mah ini buat apaan? Terus dia bilang, oh ini aku siapin buat kamu berangkat kuliah, dia bilang gitu. Soalnya kamu udah telat kan Dek, dia bilang gitu. Yaudah akhirnya aku beres-beres dong. Dengan aku keadaan habis mandi kan kayak lagi tegang-tegangnya kan namanya habis mandi kayak gimana sih, kayak bener-bener ya keadaan cowok tau lah. Dia manggil lu Dek apa Mas? Dek. Dek. Kadang Dek, kadang Mas, cuma ya keseringan Dek sih. Nah terus di situ aku bener-bener kayak wah itu masih blunder kan, kayak kok nyokap gue ini yang tiri ini bener-bener beda. Gue sebagai anak muda itu gue ngakuin kayak wah gila, kenapa bokap gue bisa dapat duluan gitu Kak. Karena bener-bener gue sendiri butuh sih seorang pendamping hidup kayak gitu. Waktu mandi dia masih di kamar? Masih kamar, masih Pas ngerapihin. selesai mandi? Pas selesai mandi dia masih nunggu. Ternyata abis ngerapihin baju-baju gue kan, pakaian gue buat berangkat kuliah, buat ngampus. Terus dia terus masih di kamar juga? masih Pas lu di keluar kamar. nggak keluar dia? Nggak keluar. Akhirnya pas gue mau pakai baju dia baru keluar. Akhirnya gue pakai baju nih Kak, rapi-rapi, beres-beres. Gue keluar lah dari kamar, sarapan bareng, ngobrol-ngobrol, masih cuma keadaannya di situ emang bokap gue emang lagi buru-buru sih. Akhirnya itu dia nggak lama cabut, gue masih makan, ngobrol sama dia, kayak nanya hari ini berapa matkul segala macem, terus balik jam berapa. Nah akhirnya ngobrol sebentar, gue cabut ke kampus. Nah terus singkat cerita, pas gue balik kampus itu udah tengah malam Kak. Udah tengah malam jam 11 karena kan gerbang gue agak berisik ya. Nah dia bangun tuh, dia doang yang bangun. Akhirnya gue parkir mobil di garasi. Bokap lu di mana? Bokap lagi tidur di kamar. Nah terus nyokap gue ini keluar. Bunyi kunci pintu kebuka, trek. Gue panik dong, kayak bener-bener kayak berasa ibu kandung gimana sih paniknya. Kayak aduh gimana nih. Akhirnya gue kayak udah pasrah lah. Akhirnya gue masuk nih Kak. Emang capek dibilang gitu. Terus akhirnya gue bilang dong kayak, iya nih hari ini lagi capek banget. Terus pas dipeluk tuh, gue rambut itu wangi banget Kak, sumpah. Pas dari rambut ke leher itu bener-bener wangi. Sampai gue dimana gue kayak, wah gila nih nyokap gue serius. Sampai gue tuh kayak berpikir lagi hal-hal itu kembali. Kayak, gue sebagai anak muda nih, gue bener-bener kayak gak bisa nahan awan gue sih. Kayak bener-bener. Emang gak punya pacar? Enggak, pada saat itu gue gak punya pacar. Cuma deket-deket aja, ya kan. Di situ gue malah naksir sama nyokap tiri gue. Akhirnya ya udah pas habis gue ngobrol-ngobrol dia meluk gue nih, gue ke kamar,
dia ngikut Kak. Terus langsung tuh pas gue di Lu kamar, nggak nanya mama ngapain ikut gitu? enggak, gue nggak nyadar dia nggak ikut karena bener-bener kayak kok pas gue ngeliat belakang, karena kan namanya nggak pakai sepatu ya Kak, tepakannya nggak kedengeran kan. Gue kaget, tiba-tiba lah kok ada yang ngikut. Terus dia kayak ngeliat badan gue kayak udah mau beres-beres nggak, mau bersih-bersih dulu, bilang gitu kan. Nggak lama udah langsung tidur aja, bilang gitu kan. Akhirnya dia kayak nudukin gue nih Kak, cuma kayak sambil ngerangkul gitu kan, udah duduk dulu, bilang gitu. Akhirnya dengan gue keadaan gue benar-benar udah tinggi ya, udah akhirnya gue kayak awalnya ke dalam baju gitu kan. Ya, dia alasannya apa datang ke kamar lo? Gue nggak tahu, dia cuma kayak langsung ngobrol-ngobrol gitu. Terus juga gue heran Kak, kenapa di saat dari mulai gue sarapan dikasih sampai pas gue pulang sekolah itu pakaian makin parah sih. Itu Gitu ya? benar-benar makin parah. Jadi benar-benar gue sebagai anak muda benar-benar kegoda banget. Akhirnya yaudah tuh di situ gue kayak ngerogoh-ngerogoh dulu nih. Dan dia kayak malah yaudah pasrah aja gitu Kak. Nggak ngomong apa-apa? Nggak ngomong apa-apa. Cuma dia kayak pipi gue sama jidat gue. Cuma karena di saat itu suara juga kayak wah lembut banget sih Kak. Pokoknya pas gue udah mainin tuh Kak, itu benar-benar kayak pas gue masukin, wah gila, itu nikmat banget sih. Padahal gue mikir kayak ini kan nyokap tiri. Cuma benar-benar gue udah nggak mikir nyokap tiri lagi. Alhasil ya udah, gue main. Habis itu gue bentaran lah karena udah 7:30 kan. Udah gue bersih-bersih, gue nggak mandi tuh akhirnya. Ya udah, habis itu dia kayak nyiapin gue roti gitu, kayak roti bakar. Habis itu gue berangkat tuh ke kampus. Nah terus dia pas gue balik itu masih sore Kak. Jam 3 sore. Kebetulan bokap gue kan ada lembur kan. Nah di situ itu hal yang paling menurut gue bodoh sih sebagai anak ya. Karena gue dengan mikirnya bokap gue lembur kayaknya aman deh pulang, kayaknya dia malaman. Kan gue lagi masak telur di dapur Kak. Karena gue emang bener-bener kayak pengen bikin telur kan. Nah terus itu nyokap gue nyamperin Kak. Nah gue dengan nggak sadar kayak ngeliat ke kiri, dia pakai daster tuh kan. Nah akhirnya kayak udah mama aja yang masak, mama. Nggak usah, dia aja, bilang gitu kan. Akhirnya dia nyuruh gue duduk nih ke ruang tamu. Nah gue diam dulu situ tuh Kak. Dia masak, lanjut masak. Habis itu langsung Kak, pas dia masak gue dari belakang kayak ngeliat dari belakang kan. Terus gue liat, wah gila ini seger banget. Muncullah lagi tuh Kak. Akhirnya pas lagi papa keluar kota 2 hari, di situ benar-benar kesempatan gue tuh main puas-puas sama dia. Itu benar-benar nyaman banget karena di hari libur kuliah gue Kak, Sabtu Minggu. Akhirnya gue malam, karena papa berangkat sore kan. Gue malam tuh jam 9-an masih sorean lah hitungannya ya. Nah terus dia kayak ngetok-ngetok, kayak tanya kesendirian. Akhirnya gue ajak tidur di kamar gue Kak. Nah habis itu kayak biasalah nonton drakor pada umumnya kan. Yaudah akhirnya gue kayak nge-scroll awalnya IG. Terus dia kayak bete lah, kayak minta diperhatiin gitu. Nah terus gue kayak tanpa gue pikir kembali langsung tuh Kak, gue muncul lah. Terus kayak nyokap gue langsung bilang, Dek udah langsung aja, bilang gitu. Udah langsung tuh Kak, gue langsung kayak lepas semua. Langsung tuh nyokap gue udah tinggal buka dong kan. Itu udah keadaan udah nggak pakai tuh Kak. Langsung lah gue main. Kayak awalnya sih dia dulu kan minta di atas, cuma gue udah kayak udah kan kakinya gue angkat, dia tiduran, terus gue masukin. Dan di situ karena bener-bener udah gue tinggi, yaudah akhirnya keluarlah Kak di dalam. Dengan gue paniknya, ya keluar dalam mah. Langsung tuh nyokap gue kayak, kan udah suntik KB aman deh, bilang gitu. Langsung tuh Kak bener-bener kayak pas gue keluarin dalam, dia malah kayak, wah hangat nih anak nih, dia bilang gitu. Dia situ bener-bener kayak udah ngerasain banget Kak. Jadi bener-bener pas di saat gue udah ngeluarin dalam tuh kayak dia, wah enak banget nih deh, kok kamu sih tumben kayak agak cepat keluarnya. Nah itu kayak bener-bener gue udah tinggi. Nah itu dia bener-bener Kak. Itu udah jadi pacar lo? Belum, gue baru awal kenal sama dia tuh, first impression di tongkrongan. Gue kan emang punya prinsip kayak, gue gak mau pacaran sama satu tongkrongan. Ngerinya kayak gue friendly, dia cemburu gitu kan. Yaudah akhirnya gue ngobrol sama dia, ngejelasin. Dan gue emang udah gak tahan buat temenan Kak.
Karena kayak nggak wajar gue tiap pulang sekolah ke tongkrongan terus balik ke rumah lagi itu gue bareng sama dia. Akhirnya pas ada di mana di momen bocah tuh yang nongkrong cuma 3 orang. Gue, dia sama temen gue. Temen gue cabut nih. Gue bilang ke dia, gimana kalau kita pacaran aja. Nah terus si mantan gue ini bilang, cuman ntar gimana teman-teman, udah gak usah mikirin, bilang gitu kan. Dan dia juga broken home ternyata kak. Gue baru tahu kalau broken home ketemu broken home sama-sama gila ya kan. Akhirnya di saat gue udah berdua sama dia, gue kepikiran lah kayak perdana nih gue jalan sama dia. Gue udah gak jaga image kan kak. Karena di situ dia emang bener rumahnya sepi banget. Karena nyokap sama bokapnya dinas terus. Nah akhirnya gue main ke rumah dia. Nah tahu kan kak namanya cowok kayak ada aja alasannya kan. Gue awal mula mau numpang buang air kecil doang ke toilet. Terus kata dia, udah motor kamu masukin aja, bilang gitu kan. Kan di komplek tuh kak. Gue mikir kayak, kegap nggak ya sama tetangga. Nah ternyata di komplek tuh lebih aman. Udah palanya gue belokin. Habis itu kayak, nah terus baru tuh kak dia kayak buka tuh semuanya. Nah di situ gue ngeliat kan, wah gila. Nah sampai di mana nih nyokap gue sampai giniin, pas gue cerita sampai giniin, ini yang asli kan, dia bilang gitu, ini cerita asli kan, iya asli mah, aku bilang gitu kan. Yaudah lanjut, habis itu aku cerita lagi tuh kak. Ini sekolah kelas berapa? Itu pas kelas 1 SMK. Itu pas kelas 1 SMK. Nah itu pas aku lagi nonton film sama dia, pas aku udah kak dia buka, sampai aku mikir, wah gila nih cewek boleh juga nih badannya. Nah habis itu langsung tuh kak aku bukain, aku akhirnya buka segala macam. Saat itu pakai pengaman nggak? Enggak, aku nggak pernah pakai pengaman. Nah cuma ada di mana di situ kan kayak mikir kayak harusnya lebih safety kan kak. Cuma aku nggak mikir tuh, langsung aja kayak karena langsung tuh kak aku pelan-pelan kayak dari leher dulu nih, terus dia kayak gantian, malah jatuhnya Netflix nontonin kita kak. Film itu malah nontonin kita, bukan kita nonton film yang awalnya takut kan. Akhirnya aku ngecelin lah suara itu biar nggak ngeganggu suasana kan. Nah akhirnya kita main nih kak. Nah aku juga nggak nyangka karena kan emang dia first impressionnya sama aku tuh kak. Karena emang bener dia masih. Nah terus main nih kak, aku di atas nih. Nah aku main, karena kan sempit banget tuh kak. Akhirnya aku kayak coba buat buka pelan-pelan. Terus aku mainin. Nah terus dia keluar tuh kak, dia keluar duluan. Langsung tuh. Emang mukanya bagus banget sih kak, glowing. Nah cuma pas aku udah keluarin, nah dia tuh langsung kayak pakai, cuma aku tahan tuh kak, jangan nanti kalau misalnya kamu bisa ketahuan, aku bilang gitu kan. Karena kan dia di laundry bajunya kak. Karena aku udah mikir kayak, wah ini ketahuan nih, bakal sama bokap nyokapnya kan. Udah akhirnya aku suruh bersih-bersihin dulu. Dia bokap kan pergi dinas. Tapi kalau misalnya numpuk kak, tiba-tiba yang laundry nyokapnya kita nggak tahu kan. Karena emang dia benar-benar broken home parah kan. Cuma emang broken home-nya yang galak gitu orang tuanya. Nah akhirnya pas lagi aku suruh bersih-bersih tuh kak, tuh pada netes di ubin kak. Itu pada netes karena ubinnya kan putih ya, benar-benar kayak kalau muka kita ke bawah kelihatan tuh ya pantulannya. Akhirnya pas netes, di situ aku mikir kok makin banyak darahnya. Yaudah tuh aku buru-buru ngambil es batu. Karena aku mikir kalau pas luka zaman kecil kasih es batu berhenti tuh kak. Nah akhirnya aku ambil es batu dari freezer dia, kulkas. Dengan aku paniknya yaudah aku terobos tuh. Terus dia bilang, apaan sih? Aku malah bukannya lagi kak, malah ngebantuin dia tuh. Bersihin set. Akhirnya pakai es batu malah kedinginan dia kan. Kompres gitu. Iya, malah kedinginan pakai es batu. Yaudah akhirnya bersihin. Habis bersihin nih beres. Andukan tuh kak. Nah dia bilang, kamu nginep sini nggak apa-apa. Nah cuma emang jujur ya kak, aku kok ditelepon sama mama nih, itu masih nggak panik. Dengan ada ya mama, ya udah akhirnya lanjut lagi tuh kak. Dan itu mama malah kayak kegirangan kak di saat aku kayak gitu. Cuma jujur aja aku lemes kak, keadaan capek yang begitu terus, cuma aku lemes. Iya, cuma dibilang bosen, ya bosen. Tapi dibilang bosen yang enakin. Dan arti kayak mama mau ngasihin aku sampai sih. Sampai sekarang masih? Iya sampai sekarang. Makanya nggak ketahuan. Makanya papa ya kayak benar-benar sering sibuk keluar kota. Sampai di mana dia nggak pernah upgrade sosial media tau kak. Kayak informasi-informasi terbaru dari luar tuh
ya taunya dari aku kok nggak mama. Kayak gitu. Makanya sampai sekarang ya udah kita main-main biasa, cuma udah jarang sih Kak. Kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali. Cuma ya tetap sih aku bakal berpikirnya ya gimana caranya harus berhenti Kak. Kadang kalau kelanjutan kita nggak tahu ya papa tiba-tiba masang CCTV dalam ruangan, kita nggak tahu kan. Karena aku mainnya udah sampai kayak di dapur. Kadang kalau kelanjutan kita nggak tahu ya papa tiba-tiba masang CCTV dalam ruangan, kita nggak tahu kan. Karena aku mainnya udah sampai kayak di dapur, kayak gitu Kak. Nggak ada CCTV juga ya? Nggak ada. Di pagar pun gak dipasangin karena si papa itu mikir kayak ya udah ini kan komplek jadi aman aja sih. Gitu. Makanya pas si mama ini kayak tahu cerita latar belakang aku Kak, langsung lah kayak dia makin jadi tuh kelakuannya. Dan aku pernah ketemu mama di kamar dia. Aku nggak pakai ketok main buka, dia pakai di itu Kak yang katanya karena Emang aku belum nggak apa kurang sama lu sama bokap lu? karena pas aku Masih yang pakai alat juga. aku pernah dibilangin sama temen aku gini, kalau orang yang olahraga tuh malah suka kayak gitu tahu karena dia tuh lebih tinggi, dia bilang gitu. Mama pas lagi kayak gitu ketahuan, aku ngeliat tuh Kak, ini orang ngapain? Dia langsung kayak kamu kok nggak ngetok dulu deh, bilang gitu. Terus aku bilang lah kayak mama lagi pengen ya gini papa belum balik. Terus dia langsung kayak iya nih kan kamu sih buku kuliah, karena emang aku ngejar buat UAS dulu kan daripada kuliah aku berantakan. Nah akhirnya langsung tuh Kak, aku kayak tanpa sadarin langsung aku buka lagi main aja situ sampai di mana itu bener-bener aku hampir pingsan sih Kak, karena mama kuat banget 5 jam main gak berhenti-berhenti. Itu yang pas awal aku buka dia udah keadaan berbaring, kaki udah diangkat, aku main sampai aku udah pegel banget, akhirnya di ulti sama dia Kak, aku dibawa dia di atas. Di situ langsung tuh bener-bener kayak si mama ini kayak aku nggak ngerti ya kan namanya kan udah nggak ada tingkat capeknya sih, malah pas kelar tuh malah minta lagi. Aku bilang mah ini udah waktu pagi dia istirahat ya, mama nggak capek ya, ini kan seru, ini enak, ini kenyamanan, dibilang gitu Kak. Nah langsung lah aku kayak mikir kok bokap gua kayak apa di setiap hari gitu loh Kak. Tapi kan aku mikir kayak bokap itu papa itu orangnya kayak tertutup banget Pak, Kak, gak kelihatan kayak segala macam. Soalnya kayak Jadi nggak tahu ya berapa kali dia ya? nggak tahu. Nah cuma pas aku korek emang papa gini, cuma dia bilang nih Kak, papa itu kalau misalnya kalau lagi capek pulang kantor nggak mau, dia bilang gitu. Karena namanya orang capek ya Kak, dia punya istirahat. Mungkin karena udah lama nggak berumah tangga, tujuan dia cuma buat ngerawat aku doang, mungkin nyari pasangan. Yaudah akhirnya malah aku yang keseringan nguasin dia. Kayak gitu. Sampai yang tadi suntik KB itu Kak, kita udah nggak pernah pakai pengaman. Ya udah aku keluarin di dalam terus. Cuma emang bener-bener pas aku mainin tuh, gila itu suaranya bener-bener kayak tete-tete Sunda lah. Halus banget gitu loh. Langsung tuh ke aku kayak mainin. Dia aslinya orang mana? Dia aslinya kan yang orang Indo Turki kan. Cuma kalau di Indonesianya dia di Makassar. Oh, orang seberang. Orang seberang. Ya kan. Nah, cuma ya dari kelihatan kulit sama fisik ya kayak kelihatan orang Sunda Kak. Karena putihnya benar-benar putih banget. Bening lah, alami. Karena emang dari kecilnya dia putih kan. Nah, pas aku bilang kayak gitu, emang papa nggak masin. Papa kalau lagi capek ya udah nggak mau, bilang gitu. Bahkan main itu kadang cuma 2 minggu sekali sama papa. Nah akhirnya ya udah aku yang muasin sisanya. Terus itu suntik KB-nya sampai kapan? Itu 6 bulan. Maksudnya emang papa yang nggak mau punya anak? Dia pernah bilang ke aku gini, karena dia nggak mau kalau misalnya kayak nanti dia udah maaf ya udah nggak ada, warisannya jatuh ke anak-anak beranak kayak gitu loh Kak. Dia cuma mempercayain anaknya cuma 1 doang. Oh jadi dia cuma mau nikah doang? Mau nikah doang, nggak mau punya anak. Dan aku pikir kayak dia nyari yang muda karena tingkat